kenapa akhirnya Baik. balik lagi? Mati lagi? Enggak. Oke, jadi itu Mas. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sharing sedikit pemahaman saya mengenai televisi yang masih saya amati sampai sekarang dan beberapa new media yang bersangkutan. Apalagi kalau nanti bisa disangkutkan masalah bagaimana landscape yang baru televisi itu dalam ilmu komunikasi. Silakan Mas Anang, mungkin ada yang pengen diperdalam. Iya, saya kira menarik, nanti kita ngobrol lagi. Jadi TV ini kan produk teknologi abad 20 yang sangat menakjubkan. Telah ditemukan di Amerika pada tahun 1926. Setelah itu TV berkembang sangat pesat, mulai dari gede sekali, kemudian tabung, kemudian plasma, HDTV, dan sebagainya. Tapi yang juga menarik adalah karena TV ini seperti salah satu sentral peradaban abad 20 ini. Dan semuanya bahkan banyak orang waktu itu kalau tidak punya TV itu merasa rendah diri, dan akhirnya kemudian TV menjadi lebih murah dan bisa diakses oleh siapa saja. TV ini juga menggantikan media yang lain yang waktu itu hadir, yaitu radio. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi pada abad 21, teknologi internet pelan-pelan menggeser televisi. Kita bisa lihat pada awal 2020, orang di Indonesia melihat internet atau menikmati internet 8 jam per hari. Tidak langsung, bisa sekarang lihat, lalu bekerja, nanti lihat lagi, atau tidur dulu. Tapi secara total 8 jam per hari. Ini lebih tinggi dari rata-rata dunia. Menakjubkan. Dan yang saya baca, jam yang dipakai oleh orang Indonesia untuk menonton TV tidak setinggi itu. Mungkin nanti Pak Moko bisa sharing berapa, tapi yang saya baca itu 3 jam. Apakah ini data yang benar? Nanti kita lihat. Begitu juga iklan. Iklan di digital itu naik terus, sementara iklan di TV kabarnya jauh di bawah itu. Nah, bagaimana sebetulnya profil industri televisi baik di Indonesia maupun di dunia saat ini, Pak Moko? Terima kasih Mas. Nanti ada kawan dari Pak Pahala dari Nielsen yang datanya saya ambil, saya pinjam, tapi dengan izin beliau. Pertama gini Mas, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sudah berubah. Saya akan mencoba menayangkan slide kami sebagai panduan aja, 2 atau 3 slide ya. Nah, gini, dunia sudah berubah dengan adanya disrupsi teknologi, ternyata mengubah perilaku orang mendapatkan informasi dan hiburan. Disrupsi teknologi dengan digitalisasi dan sebagainya itu ternyata juga mengubah pola cara pemasang iklan, pola-pola. Kemudian juga teknologi juga merubah regulasi dan sebagainya. Jadi sudah pasti bahwa televisi salah satu yang mendapatkan disrupsi tersebut. Banyak sekali perubahannya Mas Anang, bahwa anak sekarang itu hampir jarang yang bisa akan menonton dengan dam TV ya, istilahnya dampok gitu ya, TV yang zaman dulu seperti itu. Karena mereka akan mencari cara-cara mencari hiburan dan informasi dengan cara-cara yang berbeda, multi platform sama multi devices gitu. Sehingga ini akan merubah landscape sebuah televisi, Pak. Kalau dari beberapa catatan, yang pertama dari perubahan perilaku sendiri. Perilaku orang mendapatkan informasi dengan adanya internet, terutama di kota besar itu sudah berubah. Mereka lebih banyak menggunakan akses bukan free to air terestrial lagi. Free to air televisi itu adalah terminologi TV-TV yang menggunakan frekuensi udara untuk menyampaikan audiovisualnya pada penonton. Nah, sekarang sudah mereka tidak menggunakan ada alternatif free to air TV tersebut. Kemudian dengan digitalisasi di beberapa negara juga sudah melakukan
tayangan-tayangan itu perilakunya berubah, Mas Anang. Tidak orang nonton live saat misalnya ada pidato presiden ataupun tontonan film ataupun konser musik. Karena ada digitalisasi, orang juga menontonnya tunda. Di beberapa negara di Amerika dan di Eropa, kecenderungan orang menonton tidak live itu juga banyak. Selain adanya tawaran-tawaran seperti Disney Plus, grup yang digital, karena nanti ada pahala bisa menambahkan kalau ingin menyampaikan. Karena dengan digital ini mereka lebih efektif bisa mengukur eyeball-nya, efektivitas engagement-nya dan sebagainya itu bisa ketahuan. Kemudian ada lagi perilaku-perilaku lain yang berubah. Nah, apakah TV ke depannya akan menjadi mati? Tidak juga, Mas Anang. Karena yang satu, pada ujungnya nanti, walaupun persaingan sangat keras, setiap orang sekarang adalah produser. Dengan adanya YouTube channel, adanya Netflix, adanya beberapa platform-platform yang lain, seperti Instagram dan sebagainya, orang bisa memproduksi dengan lebih murah. Tapi bukan berarti bahwa TV akan ditinggalkan. Nah, saya punya beberapa data yang saya pinjem dari Mas Pahala nih. Terima kasih Mas Pahala atas izinnya dari Nielsen. Ini bisa dilihat ya, yang sebelah kanan ini, ternyata pola penonton di Indonesia, ini pola menontonnya masih ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari tipis sekali lah peningkatannya. Tapi sisi lain, seperti internet dan lain-lain, itu juga tumbuh meningkatnya. Kalau mungkin ada yang menyampaikan bahwa ada orang nonton internet sampai 5 jam, 6 jam, ya mungkin, tapi bukan rata-rata nasional mungkin ya, di kota-kota besar, orang-orang yang demografinya banyakkan anak muda dan sebagainya. Nah, ini disebabkan adanya perluasan kemudahan internet, kemudian smartphone sendiri yang sudah meningkat, ini menjadi sebuah potensi pesaing dari industri TV. Walaupun mereka di smartphone ini juga bisa menonton tayangan konten TV. Ini adalah peluang juga. Nah, ini apa yang kita lihat masih dari Nielsen yang kita ambil. Ini saya ambil utuh ya. Ini dari Nielsen riset 2019. Ini bisa dilihat bahwa orang penetrasi televisi itu masih tinggi nih. Baik itu generasi Z yang lahir awal 2000, generasi milenial yang 80-an sampai akhir 90-an, maupun yang generasi kayak kita ya, kolonial lah. Karena bedanya kita kan kolonial nih. Itu penetrasi TV itu meningkat, tapi yang cukup signifikan harus diperhatikan adalah naiknya angka internet nih. Internet pada generasi muda naik dengan pesat, terutama milenial. Penetrasi mereka 72%. Kemudian yang di atas umur 35 walaupun naik 134 tapi basisnya kan rendah awalnya sehingga penetrasinya 33. Yang menarik itu nantinya adalah kita singgung nanti podcast, termasuk di radio ya. Podcast sekarang jadi tren di Amerika, menjadi sangat tren di beberapa Eropa, menjadi sarana orang untuk menjangkau penonton. Ini suka nggak suka menjadi pesaing TV, Pak. Itu secara umum. Nah, ini ada satu slide lagi. Bagaimana orang menonton free to air TV, generasi Z, kalau all people, kemudian pada usia-usia milenial kita lihat bahwa emang terjadi peningkatan yang signifikan orang menggunakan internet ya. Artinya bahwa ya TV masih orang, tapi TV akan mendapatkan ancaman dari internet, penggunaan internet, Pak. Penggunaan internet di sini adalah bagaimana kita sebuah televisi harus mengantisipasi selera penonton, ketersediaan penonton dengan adanya internet. Namun jangan bahwa TV hidup nantinya. Dari studi, kebetulan saya mendatangi di sebuah konferensi di Praha, kemudian sebelumnya mampir ke Italia. Ternyata di beberapa negara di Amerika dan Eropa itu database mereka itu dijual juga melalui channel-channel seperti Netflix atau Discovery Plus atau Disney Plus dan sebagainya, ataupun Amazon dan sebagainya. Sehingga mereka sadar, mereka terdisrupsi oleh teknologi, tapi mereka tidak melawan, tapi mereka mengoptimalkan teknologi ini bagian dari cycle bisnis mereka, Mas, maupun cycle untuk mendapatkan penonton. Jadi hampir mereka bisa rebound pendapatannya, maupun pendapatan bisa dari iklan, bisa dari penjualan program mereka. Nah,
Nah, itu kira-kira Mas, bahwa sekarang teknologi sudah berubah, masyarakat berubah, ke depannya apalagi dengan digitalisasi. Dan jangan lupa Mas Anang dan kawan-kawan Ibu sekalian, ini ada KPI, kita sudah harus masuk digitalisasi siaran, di mana Indonesia berdasarkan kesepakatan ITU itu harusnya tahun 2007 sudah digitalisasi, kemudian 2012 tidak berhasil, 2015 berhasil, 2018 ganti menteri pun belum berhasil. Tapi menteri yang sekarang sudah mengisyaratkan bahwa analog switch off atau digital switch on itu harus mulai 2 tahun lagi, Mas. Ini banyak sekali implikasi, mungkin bisa kita diskusikan nanti. Digitalisasi satu kanal akan menjadi bisa 16 sampai 24 tergantung bandwidth yang digunakan. Sehingga publik akan mendapatkan layanan ratusan kanal siaran. Siapa yang terdampak dengan digitalisasi ya nanti kita bisa obrolin, Mas. Tapi digital teknologi baik itu produksi, baik itu back end-nya maupun transmisi itu akan berpengaruh dalam industri televisi. Bagaimana televisi mengoptimalkan ini, beberapa TV di Indonesia juga sangat sukses. Saya menyebutkan ada TV swasta yang punya platform video dengan baik dan sebagainya. Itu sebuah peluang, Mas. Jadi apakah TV ini masa depannya? Masa depannya masih bagus, Mas. Apalagi kalau kita bicara Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia, jangan dilihat dari televisi Jakarta. Beberapa kolega TV swasta itu mempunyai jangkauan yang cukup luas, hampir punya kanal sampai 60, 70. Namun ada sebuah TV publik yang punya jangkauan sampai 400, hampir 400 station relay. Itu pun tidak mencakup Indonesia, baru mencapai 76%. Karena begitu luasnya Indonesia, begitu besarnya Indonesia dengan geografinya. Nah, jadi kalau kita reflect ke pribadi bahwa seolah-olah TV saya sudah tidak menonton, akan beda kalau kita bicara ke Kendari, kita akan ke Miangas, kita akan bicara ke Trenggalek, kita akan bicara ke Aceh. Agak beda, Mas. Jadi Indonesia masih membutuhkan medium TV. Kira-kira pengantarnya, Mas. Mute, Mas. Masih mute, Mas. Mas Anang. Ya. Sorry. Melanjutkan pertanyaan saya dan jawaban Bapak. Jadi, apakah secara komersial TV di Indonesia banyak dari swasta dan juga di TV daerah itu masih menarik? Atau jangan-jangan mereka melakukan itu bukan untuk kepentingan komersial, tetapi kepentingan yang lain, misalnya politik dan sebagainya, karena untuk menjaga elektabilitas menjelang pilkada, pemilu dan sebagainya. Silakan. Ini susahnya kalau yang nanya lulusan ilmu sosial politik nih. Jadi mudah-mudahan saya masih bisa tertahankan berbicara mengenai industrinya ya. Mudah-mudahan nggak kepleset berbicara politik. Tapi gini, Mas, sepanjang saya ketahui Indonesia berbeda dengan beberapa negara, terutama di Amerika. Studi saya S2-nya itu adalah bagaimana lokalisasi dalam arti positif ya, jangan pikir lokalisasi yang aneh-aneh, Mas Anang. Lokalisasi dari siaran itu berbeda karakternya dengan di Amerika khususnya. Di Indonesia daya ekonomi antar satu daerah dengan yang lain itu sangat jomplang dengan pusat. Kalau di Amerika, kenapa TV lokal menjadi hidup mereka di seluruh daratan Amerika itu karena produksi maupun investasinya itu dengan harga pusat, tapi ekonomi maupun iklannya dengan harga masih bisa bersaing. Kalau di Indonesia kan enggak nih. Bikin TV di daerah, harganya barang-barangnya harga nasional, iklannya iklan dari daerah, misalnya TV Jogja, TV. Nah, ini terjadi diskrepansi gap yang cukup tinggi. Jadi kalau dibilang saya kok melihat harusnya ada nilai lebih, tidak hanya komersial membeli pun mengadakan siaran. Mungkin idealisme, ada kepentingan politik dan ya. Tapi kalau dari ekonomi yang saya temuin beberapa TV lokal sangat sedikit yang pada posisi bisa break even atau menguntungkan. Kalau TV nasional, nah mungkin kawan-kawan ada yang dari TV nasional, yang sepanjang saya amati dan saya ikutin, Indonesia itu satu-satunya negara yang mungkin bisa dikatakan TV nasional lebih dari 11 atau 12, Mas. Ini sangat jarang. Coba lihat di Amerika, di Italia, di Australia, di Jepang,
Tidak ada TV yang nasional jaringannya sampai 12 TV nasional. Ini akan memberatkan, memperebutkan kue iklan. Karena ini free to air ya. Nah ini sedangkan biayanya mereka siaran 20 jam ataupun 18 jam itu sangat tinggi dan sama. Sehingga kok saya tidak terlalu optimis bahwa seluruh TV itu hidup dengan standar yang mencukupi dari segi komersial ya Mas. Hanya mungkin 3 atau 4 yang tertutupkan itu. Nah, lainnya bagaimana? Tentunya ada sebuah bisnis. Biasanya kita grup-grup perusahaan ini yang mempunyai media. Sehingga ini yang teman-teman pro demokrasi siaran itu kan pengen itu didistribusikan lebih lanjut. Apakah kepentingan politik tadi salah, Mas? Rasanya tidak, Pak. Di Mas Anang, di beberapa negara ini juga terjadi. Di Italia kita tahu Perdana Menterinya yang dulu juga mempunyai kanal televisi, bagaimana di Amerika, media juga akhirnya ada yang tujuannya tidak semata-mata untuk komersial. Nah, di Indonesia menjadi menarik. Nanti kita lihat ya, kalau di iklan nanti mungkin ada yang bisa membantu bahwa secara gross memang angkanya besar, tapi saya yakin diskonnya itu sangat tinggi. Nah, yang menarik adalah drive-nya bukan dari seller driven, tapi lebih ke market driven. Artinya gini, pemasang iklan dengan adanya 12 itu begitu gampang memindahkan kesempatan masang iklan, Mas. Sekarang apalagi ada digital, ada online, ada YouTube dan sebagainya. Sehingga daya tawar dari TV itu menjadi semakin rendah, Mas. Sebagai contoh ya, sebuah kasus televisi waktu itu kira-kira beberapa tahun lalu, karena ada bersinggungan dengan sistem sebuah biro iklan, karena tawaran-menawaran itu sempat diblok 6 bulan tidak mendapatkan iklan. Collab, Mas, akhirnya nurut dengan harga yang di-drive oleh pengiklan. Jadi misalnya gini, ada hitungannya cost per rating point, cost per audience, angka efisiensi untuk menjangkau ini. Sekarang udah jelas bahwa belum tentu TV yang paling efektif ya. Kalau efisien kita bisa berdebat karena jangkauannya luas, tapi apakah efektif itu kan menjadi beda dibanding yang online. Nah, pertanyaannya memang rata-rata yang saya amati, coba kita lihat ya dengan segala rasa hormat, siapa yang pemilik lisensi televisi nasional yang ada sekarang. Tentunya tidak semuanya pure, tidak salah juga dan belum tentu mereka rugi, tapi rasanya sangat tough mereka untuk bisa survive, Mas. Nah ini yang kalau ada adagium ya, bahwa wartawan itu konon kabarnya didesak kepentingan oleh redaksi ataupun kepentingan partai atau ya sekarang ada kecenderungan konon kabarnya didesak oleh kepemilikan, Mas. Ini konon kabarnya ya. Nanti mungkin ada wartawan atau kawan kita nih ada Pemret, apakah benar ya walau alam ya. Monggo, Mas. Baik, nanti bisa diteruskan dalam dialog antara peserta dengan pembicara. Saya ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita lanjutkan pada dialog tersebut. Beberapa waktu yang lalu TVRI heboh setelah tidur cukup lama, kemudian TVRI mempunyai atau masyarakat mempunyai harapan TVRI akan lebih progresif, tiba-tiba dirutnya diganti. Penggantinya kemudian juga heboh lagi karena katanya jejak digitalnya ada yang kurang pas dengan kultur Indonesia. Pertanyaan saya Pak Moko, mengapa orang masih tertarik untuk memperebutkan kursi di RUT TVRI? Dan sebenarnya apakah atau apa roadmap TVRI 5-10 tahun mendatang? Silakan. Saya lahir orang Jawa, Mas Anang, selalu filosofi untung gitu loh. Jadi setiap ada kehebohan kita ambil hikmahnya, Mas. Ternyata banyak masyarakat yang masih mencintai dan menganggap TVRI itu layak ditonton dan layak dipertanyakan lah. Ini menurut saya modalitas yang bagus ya, daripada tidak ada yang nanya ya. Jadi ada dulu istilahnya tolak TVRI, boykot TVRI. Bagi kita harus kita introspeksi ya, alhamdulillah. Berarti ada yang menonton, masih ada yang mencermati, dan ini menjadi pilihan dari Kemendikbud saat COVID untuk mendistribusikan program-program pendidikan. Berarti ini sebuah pengakuan bahwa bagaimanapun TVRI masih sebagai TV publik satu-satunya di Indonesia masih dibutuhkan, Mas. Saya lebih tertarik
membicarakan yang kedepannya, Mas. Bahwa sebenarnya dengan digitalisasi ini TVRI mempunyai peluang yang lebih besar lagi, di mana kanal-kanalnya TVRI ada 2 skenario sebagai single MOOC, yang kedua adalah hybrid ya, kombinasi penggunaan frekuensi. Single MOOC itu adalah seluruhnya dikelola oleh TVRI dan beberapa TV swasta ataupun TV lokal menyewa kanal frekuensi tersebut. Hybrid itu kombinasi, TV swasta masih dapat, TVRI juga mengelola. Nah, kita pengen melihat bahwa ke depannya dengan adanya TV digital ini menjadi lebih mudah menyampaikan amanat undang-undang dalam hal ini bahwa TVRI harus memberikan pemberdayaan, penguatan dalam bidang karakter bangsa dengan melalui pendidikan, kebudayaan, dan hiburan. Nah, dengan adanya kanal-kanal digital ke depan itu, TVRI berpeluang untuk membuat kanal-kanal khusus. Dan ini lazim. Rai TV yang di Italia, kemudian di ABC, kemudian di NHK, TV-TV yang paling digitalisasi adalah TV yang punya kapasitas produksi dan orang yang lebih siap, lebih banyak. Karena apa? Dia akan mengisi konten-kontennya, misalnya menjadi kanal kebudayaan, kanal anak-anak, kanal wanita, dan sebagainya. Nah, TVRI menjadi berpeluang sekali karena kami punya 29 stasiun produksi. Kalau ini dikelola dengan baik, bahwa inilah modalitas. Sebagai contoh bahwa bagaimana kedepannya TVRI itu harus memaksimalkan TV daerah, artinya produksi daerah. Kalau di BBC dan di Australia ABC, mereka tidak centralized pada satu kota besar atau ibu kotanya. Misalnya di Australia, kalau politik dia akan live dari Canberra karena pusatnya di sana. Kalau sosial ada di Perth. Demikian juga di Inggris, mana produksinya di Leicester dan sebagainya. Nah, kalau TVRI dengan kanal digitalnya nanti, TVRI itu bisa dimaksimalkan daerah. Satu, kearifan lokal itu bisa ditayangkan secara nasional. Apakah ibu bapak ini tahu ada makanan yang dari Aceh dengan tertentu? Apakah ibu bapak tahu ada sebuah kebudayaan yang dari Sulawesi Utara? Ini kan sebuah kekayaan ragam Indonesia yang sebaiknya bisa dibawa ke nasional, bahkan bisa dimasukkan ke internasional, Mas. Jadi kita harusnya nanti TV-TV, dan saya yakin akan melakukan, harus memproduksi program-program yang di-delivery tidak khusus hanya melalui free to air, Mas. Ini saya punya slide. Sebentar. Tadi mana TV? Nah, ini nantinya gini, Mas Anang. Nah, TV-TV termasuk TVRI kalau dulu adalah content as the king, nantinya adalah distribution adalah raja juga. Nah, kuncinya adalah nanti konten dan creativity, kemudian teknologi dan digitalisasi. Model-model Netflix dari tuduhan pelanggaran beberapa pasal di undang-undang di Indonesia, beberapa undang-undang telekomunikasi, itu ranahnya pemerintah lah untuk menegakkan aturan ataupun Netflix untuk menjelaskan dan mengikuti komplain dengan aturan. Konten-konten seperti ini, saluran distribusi seperti ini harusnya juga di-leverage oleh televisi, Mas, kayak TVRI. Tidak ada televisi yang lainnya yang punya pelajaran agama yang dimiliki sendiri yang inventorinya belasan tahun, Mas. Tidak ada televisi yang punya program produksi yang dimiliki sendiri sampai sekian lama karena usia TVRI kan 55 tahun. Yang tiap hari kita bisa memproduksi masalah ilmu kebudayaan dan sebagainya. Ini bisa di-delivery kalau kualitasnya bagus melalui Netflix dan sebagainya. Jadi depannya, Mas, kita akan satu, bahwa sesuai amanat undang-undang kami harus mempunyai misi-misi tertentu, tapi kami harus secara manajemen harus mengelola seperti profesional, bahwa yang akan bertanding adalah konten, kemudian teknologi dan digitalisasi. Ini merubah semua landscape bagaimana cara kita memandang persaingan dan berproduksi, Mas. Itu kira-kira mengenai TVRI, tapi atas kalau ada masukan ataupun situasi yang kemarin, kami berterima kasih, kami mengambil hikmahnya saja bahwa kami bisa kembali sebagai TV publik melayani, karena di situ ada hak-hak publik yang membayar melalui APBN kita serve. Jadi kita menganggap itu bagian dari pembelajaran kita untuk lebih baik lagi ke depan. Itu tentunya harapan support, kritik, masukan dari kawan-kawan terhadap TVRI dan TV publik most welcome. Itu Mas Anang, saya tutup lagi presentasinya.
Terima kasih Pak Moko. Sekarang tiba saatnya untuk para peserta bisa berdialog, bisa sharing, bisa menyampaikan pendapatnya, juga bisa bertanya kepada Pak Moko. Silakan. Wah, ini sudah ada pertanyaan nih dari sahabat Ndoro Kakung. Ini Ndoro Kakung nggak kelihatan ya, tapi Mas Wicak ada ya, Mas Wicak ya. Wah, ini. Silakan. Menyimak saya. Ini menanyakan mau jelas dijawab ya. Langsung aja Pak. Pertanyaannya apa Mas? Silakan Pak Wicak. Oke, ya pertanyaan kurang lebih kan karena diberi kesempatan bertanya sekalian saya nambah pertanyaan. Yang pertama kan kemarin itu terkesan di direksi yang sebelumnya terkesan TVRI menjadi media yang mengejar rating, gitu ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, apakah nanti strategi konten di bawah direksi yang baru itu tetap akan mengejar rating atau lebih ke melayani fungsi sosial seperti yang tadi disinggung sedikit oleh Mas Moko. Nah, kemudian dalam kaitannya rating tadi kan kita tahu kemarin Liga Inggris dengan Mola TV ini kan perjanjiannya agak kurang apa ya, ada riak-riak begitulah. Termasuk konon kabarnya saya nggak tahu benar atau salah ada utang yang belum dibayarkan oleh TVRI. Nah, kira-kira bagaimana nasib utang ini dan bagaimana TVRI akan menghadapi gugatan dari Mola TV. Terima kasih Mas Moko. Baik, saya izin karena judulnya Indri Televisi, saya ngambil dari kerangka makronya dulu ya. Liga Inggris kebetulan saya pernah menangani di Antv dan di TV7. Memang di beberapa negara ini sudah hampir confirm bahwa sebuah tayangan Liga Inggris seperti ini hampir tidak menguntungkan secara finansial secara langsung. Karena mereka akan mengiklankan bundling. Karena apa? Tayangan di Liga Inggris itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, dan sebagainya. Dan kemudian kalau ada pengiklan, biasanya didominasi oleh merek-merek besar, sehingga merek-merek yang kecil tidak mau bergabung beriklan. Memang secara histori, Liga Inggris dan liga-liga yang lain itu tidak sangat-sangat menguntungkan secara komersial. Jadi harus pintar-pintar, harus ada pengorbanan dan sebagainya. Itu bagi TV swasta yang mengejar pemasukan, sangat sensitif terhadap penghasilan, terhadap pembayaran dan sebagainya. Nah, ini situasinya Mas. Memang liga ini saya pengen menghindarian proses yang dulu loh, kenapa TVRI masuk ke Liga Inggris. Tapi bahwa sebenarnya TVRI itu berdasarkan ada undang-undang penyiaran PP nomor 13, kemudian ada peraturan KPI, ada peraturan Dewan Pers, dan Dewan Pengawas juga punya kebijakan mengenai pemrograman. Tentunya kita akan memperbaiki Mas, bahwa kita harus kembali untuk melayani publik. Yang pertama adalah kita akan membentuk, benar sudah ada dalam kebijakan Dewas 2018 yang tidak tereksekusi, membentuk komite pendampingan program Mas. Jadi seperti di Inggris itu ada Board of Trustee, jadi kayak penonton itu diwakili, duduk di pendamping dari Dewas atau program untuk mengevaluasi apakah ini memang sudah melayani publik seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Ini akan kita aktifkan. Yang kedua, forum-forum seperti ini kami sangat berterima kasih Mas Anang. Kita sekarang aktif mengadakan webinar murah meriah ke universitas-universitas dengan para tokoh itu untuk mendapatkan masukan di mana kami harus memposisikan lagi. Kami ingin kembali melayani publik, Mas. Kemudian kembali ke Liga Inggris, ada yang menarik bahwa TVRI itu ditonton oleh lebih dari 27 sampai 30 juta parabola yang tidak terjangkau oleh transmisinya TVRI yang hampir 380. Itu pun 380 tidak terjangkau. Nah, saat Liga Inggris itu karena aturannya itu hanya free to air, akan di-encrypt, dimatikan, di-scramble, yang satelit tidak bisa nonton. Saat itu ada hampir berapa puluh juta orang Indonesia yang tidak bisa menikmati layanan TVRI, di mana mereka punya hak, ini hak publik, Mas. Jadi ini hal yang harus kita pahami bahwa TVRI tidak bisa lagi melayani satu segmen saja atau satu golongan saja. Jadi kami harus membuka lagi tayangan yang bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia yang membayar pajak.
yang menjadi kontributor APBN untuk membayarkan semua program TVRI. Itu kira-kira bahwa kebijakan kenapa kami sekarang akan kembali lebih banyak bagaimana, apakah benar bangun desa versi baru tidak dengan versi milenial tidak bisa dibikin, apakah sinetron yang penuh moral seperti Lost Man tidak bisa dibikin, apakah cerita-cerita mengenai idol dengan versi Indonesia dari 29 station kami tidak bisa dibikin, apakah YouTuber, vlogger dan sebagainya tidak bisa berkontribusi membuat program TV di mana mereka kualitasnya bagus, kontennya bagus, kecepatannya bagus. Nah, hal ini yang akan kita buat, Mas, sehingga kita melibatkan juga YouTuber, vlogger, membuat program khusus untuk mereka, produk-produk mereka. Bagaimana animator Indonesia juga bisa kita akomodasi. Sedikit mengenai Liga Inggris, kami belum bisa, memang benar ada tagihan yang belum bisa kami bayar. Dengan kami sedang menegosiasi, mungkin lebih tidak etis kalau kami jelaskan, karena permasalahannya bahwa itu tidak dalam anggaran kami. Dari awal tidak dalam persetujuan Dewas, tidak ada persetujuan Kementerian Keuangan, tidak dalam posisi ada anggarannya. Sehingga kami sekarang berusaha mendiskusikan kembali bagaimana langkah terbaik untuk melakukan diskusi atau renegosiasi dengan pemilik program. Yang sayangnya tugas direksi yang baru cukup berat, tidak hanya satu yang program-program yang kontrak-kontraknya harus diperjelas. Saya salut nih Mas Wicak Ndorokakung, tahu banyak nih program-program yang kontrak-kontraknya nggak beres seperti ini. Dan ini wartawan luar biasa ini. Jadi saya terpaksa nggak bisa banyak cerita karena saya menghindari cerita kok jadi berantakan, ya enggak lah Mas, ini tetap tanggung jawab kami Dewas, direksi yang baru harus menyelesaikan Mas. Terima kasih Mas, saya senang ada masukan bahwa ternyata publik juga tahu ada hal-hal yang di luar ekspektasi kami Dewas, bahwa publik tahu ya kalau ada hal seperti ini. Kami lebih hati-hati lagi lah menjalankan manajemennya. Terima kasih Mas, Mas Wicak. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Pertanyaan lain? Nah, ini ada pertanyaan nih Mas dari Mas Didit ya, apakah TVRI akan melibatkan citizen journalism dalam programnya? Ini bagaimana kalau kita juga membahas TV secara industri ya, tapi ya nggak apa-apa lah karena pertanyaannya TVRI Mas Anang. Gini, harusnya seluruh TV kalau mau survive harus melibatkan stakeholdernya, kalau bahasanya Mas Ndorokakung itu adalah citizenship ya, tidak hanya citizen journalism tapi konten-kontennya. Nah, harusnya para vlogger, para YouTuber tadi saya sampaikan itu punya potensi untuk dilibatkan. Mereka punya program yang bagus, mereka punya tayangan yang bagus, mereka punya kedalaman yang bagus, punya kecepatan yang bagus. Kalau itu dilibatkan akan menjadi lebih baik. Nah, untungnya TVRI dibiayai sebagian besar oleh APBN. Jadi hitungan untung ruginya itu menjadi agak lain. Mudah-mudahan bisa Mas, ini yang nanya dari DNA 360 bahwa nantinya akan mengarah ke sana bagaimana mengakomodasi dari netizen dan vlogger dan YouTuber dan sebagainya. Tapi dalam kerangka di bawah undang-undang dan peraturan ya. Itu kira-kira Mas, ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi atau mau sharing. Saya akan menambahkan aja, Mas, bagaimana, apakah televisi itu menjadi sebuah medium komunikasi yang baik bagi seorang kehumasan? Karena ini kan forum kehumasan ya, bahwa seperti yang sekarang kita tahu ya, Facebook dan beberapa yang sejenisnya itu mendapatkan boykot dari pemasang iklan. Ini sebenarnya momentum baik untuk media mainstream termasuk televisi untuk kembali bisa merecover perhatian ataupun jadi sumber informasi maupun tayangan hiburan tidak hanya dari sosial media. Karena ada penelitian, saya lupa ya, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat baik itu di Amerika maupun di Indonesia, kalau nggak salah di Amerika dan di Indonesia angkanya hampir mirip sampai 64%, bahwa sebenarnya sosial media itu tingkat kepercayaannya juga mulai menurun Mas. Jadi kalau dulu menjadi bahan para media untuk mengambil kecepatan informasinya, sekarang kembali ke media mainstream dan own media. Own media itu adalah kanal-kanal digital asset dan web yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan.
Jadi mereka sudah mulai tumbuh, Mas. Nah, ini kesempatan media mainstream. Karena kenapa media mainstream bisa dipakai oleh kawan-kawan komunikasi bagi channel yang lebih bertanggung jawab, karena satu, media itu sejelek-jeleknya punya aturan regulasi, ada pengawasnya. Jadi kalau ada dispute ataupun hal-hal yang tidak benar, gampang nuntutnya, gampang megangnya. Misalnya ada tayangan ataupun berita yang tidak benar, karena ada undang-undang penyiaran, ada undang-undang pers, pasti media mainstream ini menjadi lebih hati-hati dibanding sekedar sosial media ya. Jadi ini ada kesempatan media mainstream menunjukkan kembali ke publik bahwa isinya itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan pengiklan juga sudah mulai kembali lebih banyak lagi ke media mainstream. Ini konteksnya dalam ilmu komunikasi, Mas. Jadi tidak akan otomatis tergantikan bahwa televisi akan hilang perannya, baik itu pemasang iklan maupun dari segi kepenontonan, Mas. Itu, Mas. Ada 2 pertanyaan di chat box dari Pak Tarsi dan juga Pak Wicak. Dari bagaimana pusat akan membantu daerah memonetizing program. Satu lagi, seperti apa posisi TVRI sebagai kontrol perekat sosial kalau tidak memiliki fungsi melestarikan budaya bangsa dan mengedepankan edukasi buat rakyat Indonesia. Baik, dari awal desainnya blueprint dalam rencananya TVRI itu memang harus menguatkan daerah. 29 TV daerah di daerah kita itu harusnya sudah diratakan kualitas dan kemampuan kompetensinya. Sehingga seorang produser di daerah maupun setting studionya itu harus berkualitas sama seragam dengan TV nasional. Dari situ mereka bisa memproduksi tayangan-tayangan lokal. Bisa dibayangkan ya, jenis makanan, berapa banyak jenis keragaman kuliner di Indonesia yang tidak terekspos dari daerah-daerah. Kayaknya kita hanya tahunya apakah benar di Papua hanya papeda, apakah benar di Padang hanya makanan yang terkenal rendang dan sebagainya. Nah, kekuatan kearifan lokal ini harusnya naik ke pusat dengan kapasitas produksi yang dimiliki oleh TVRI. Jadi kalau kita bilang budaya, ya TVRI akan kembali sesuai amanatnya bahwa kami harus melestarikan kebudayaan, membikinkan pemberdayaan masyarakat. Seperti ini akan menjadi arah TVRI ke depan. Mudah-mudahan sisa kami 2,5 tahun ini kami bisa berkonsentrasi dengan direksi yang baru sekarang dan nantinya kembali ke realnya menjalankan Undang-Undang Penyiaran dan PP 13 2005 ya. Kalau memonetizing tadi pertanyaannya Mas Doro Kakung itu memang sulit-sulit ya dijawab ya. Jadi kelas berat nih. Bagaimana memonetizing ya? Kalau harapan saya nantinya begini Mas, bahwa kualitas produksi daerah baik itu kemampuan produksi maupun kontennya itu meningkat, otomatis kontribusi pendapatan di setiap daerah itu bisa meningkat. Yang kedua, kalau seluruh orang di cabang TVRI daerah bisa membuat features kayak sekelas Discovery, National Geography, ini bisa kita masukkan dengan kanal-kanal di TVRI, klik ataupun video on demand nantinya waktu digitalisasi. Ini bisa kita bawa ke National Geographic karena kami punya kerjasama. Kalau sekarang ada yang namanya salah satu program TVRI yang masuk ke mereka kalau nggak salah. Ini bisa masuk ke Netflix. Nah, potensi-potensi daerah ini bisa dimonetizing kalau kualitasnya sudah meningkat, baik itu orientasi market maupun kapasitasnya, maupun peralatannya, Mas. Jadi jangan dipikir bahwa hanya mendapatkan duit APBN dan iklan saja monetizingnya. Ini inventory ini bisa kita salurkan ke kanal-kanal baik itu TV internasional maupun konten agregator seperti Netflix, Discovery Plus dan lain-lain, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kedepannya tidak harus diselesaikan oleh Dewas sekarang. Struktur perbaikan manajemen ini kebetulan Mas Anang saya cerita, saya melakukan penelitian strategic bisnis dengan kanvas model di sekolah manajemen PPM. Itu memang akhirnya salah satu daya kekuatan TVRI itu di daerah, Mas. Kalau itu kekuatannya menguat, revenue mainstreamnya tidak hanya dari APBN, tidak hanya dari pengiklan-pengiklan, tapi juga bagaimana program ini bisa dijual, Mas. Itu kira-kira
Masukannya mudah-mudahan Mas Ndoro Kakung bisa terjawabkan, dan kemudian dari Mas Tarsih kira-kira itu. Dan ini Mas, ada pertanyaan dari Bu ada pertanyaan? Mimah, ada dari Bu Mimah dan juga dari Pak Didit lagi. Sebelum nanti ke Pak Gamil. Silakan. Mas, boleh yang dari Bu Mimah, ini sahabat kami dari KPI ya. Nggak kebaca ya Mas? Bagaimana program belajar dari rumah TVRI? Apakah akan dilanjutkan kembali mengingat sudah masuk masa pembelajaran sekolah? Yang satu tentunya dari pembelajaran kemarin kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan ini sifatnya kan darurat ya. Begitu COVID kami harus menayangkan, mungkin juga maklum sekali kolega kita di Kementerian Kemendikbud juga waktunya sangat mepet untuk menyiapkan. Nah, ada beberapa evaluasi yang akan habis ini sekitar tanggal 21 Juli ini, periodnya habis Mas, yang kedua akan masuk yang ketiga. Sekarang lagi dibicarakan apakah akan berlanjut sampai Desember atau cukup 3 bulan. Ini minggu depan kami akan melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum dari salah satu komisi di DPR mengenai kelanjutan ini, Mas. Mbak Mimah ya, dari KPI, kami masih menunggu secara resmi dari Kemendikbud. Pembicaraan sudah ada, tapi kita harapkan adalah term condition-nya adalah sama-sama yang terbaik untuk publik ya, misalnya jenis tayangannya, kemudian karakternya, jam tayangnya, ini akan menjadi bahan diskusi bersama. Kemarin kan karena buru-buru nih harus segera ditayangkan, mungkin semua detail-detail dilewat, artinya tidak terlalu dieksplor, Mas. Jadi ada beberapa yang Bu Mimah mungkin isu mengenai Netflix ya. Nah, Netflix kemarin kita jelaskan juga bahwa 0, hanya 14 program dari 400 program, dan itu programnya tidak ada di Indonesia ya, bagaimana terjadinya bumi jagat raya, artinya tersedia dalam waktu cepat ya. Dan ini kami mendapat support dari KPI, verifikasi ataupun preview, walaupun itu hanya judul ya, sehingga kami taat pada aturan-aturan kami. Nah, kedepannya apakah dilanjutkan enggak, ini juga kami menunggu feedback apakah masyarakat membutuhkan model lain, apakah seperti itu. Kan ada 4 tipe layanan masyarakat, kemudian tayangan pembelajaran yang pagi, kemudian yang malam film-film Indonesia yang mendidik. Itu yang pola kerjasama kita. Mudah-mudahan bagi TVRI ada manfaatnya. Budget TVRI itu sangat rendah, sekitar 1 triliun dibanding TV swasta yang biaya program 1 tahun bisa 12 triliun. Jadi dengan bantuan dari Kemendikbud, kalau itu bisa dipaskan dengan kebutuhan publik dan paskan posisi TVRI, akan sama-sama menguntungkan semuanya. Kita mohon nanti KPI juga tolong di awal bareng-bareng, sehingga kami sebagai TV publik bisa yang optimal lah. Itu Mas Anang dari Mbak Mimah. Terima kasih dari KPI. Pertanyaan dari Pak Bagus, terkait dengan platform digital, apakah TVRI punya kanal di YouTube seperti BBC atau NHK? Sorry, maaf Mas, bisa ralat pertanyaannya enggak ya? Boleh. Oke. Mungkin, maaf nih saya lewat mikrofon. Saya barusan ngecek, TVRI ternyata punya kanal di YouTube. Apresiasi banget, maksudnya sudah memanfaatkan teknologi digital. Hanya saja saya lihat kontennya ini belum bisa menarik untuk yang penonton anak-anak muda. Sebenarnya konten-konten TVRI itu kan sebenarnya dibilang serius iya, cuman saya rasa kemasannya tidak cukup menarik untuk yang kalangan milenial seperti yang Media Vice lakukan, atau BBC saja bisa untuk mengemas sesuatu yang serius menjadi sesuatu yang bisa lebih menarik untuk anak muda tonton. Apakah bagaimana TVRI, strategi TVRI untuk bisa seperti Vice atau bisa seperti BBC, seperti itu? Saya ingin tahu. Mas tinggal di Jakarta, Mas? Halo, ya. Kenapa? Mas Bagus tinggal di mana, Mas? Saya di Manila, Pak. Oh, Kamusta, Mabute ya. Saya mendapatkan pendidikan 6 bulan di channel 9-nya
Filipina ya, waktu awal-awal. Mas, kalau di Jakarta mohon bisa mampir Mas. Kami sangat senang sekali kalau ada masukan-masukan seperti ini karena membahas sosial media, YouTube channel dan sebagainya butuh banyak masukan Mas. Kami akan sampaikan ke direksi bagaimana memperbaiki ini, bagaimana meleverage karyawan. Apakah harus ada partner pihak ketiga atau harus ada perrotasian beberapa resources. Tapi kami butuh Mas masukan-masukan seperti ini. Terima kasih. Nanti saya sampaikan, memang belum maksimal Mas. Kami belum puas dari Dewas, belum puas, tapi kami mencoba melihat beberapa hal yang masih bisa dioptimalkan karena resources ya Mas. Resources kanal, resources orang dan sebagainya. Kalau ke Jakarta mampir buat ibu bapak yang lainnya yang concern mengenai tayangan non terrestrial TVRI, kita welcome. Nanti kalau mau diskusi lagi Mas Anang bagaimana sosmed. Iya. Gantian Kak, saya juga bisa menjadi pendengar. Terima kasih Mas, bagus bahwa kami catat Mas. Sama-sama Pak Muko, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Ananda dan Gamil hampir sama. Bagaimana TVRI dapat tampil di muka komunitas umum bahwa dia bukan corong pemerintah, terutama saat pemilu mengingat dana operasi pasti diambil dari anggaran publik. Ya. Kalau di Undang-Undang dan PP menyebutkan bahwa TVRI adalah lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Jadi bahwa posisi pijakannya adalah kita selalu mengacu bukan pemerintah. Namun tidak salah juga kalau kami menjelaskan hal-hal sesuatu yang publik perlu tahu dari hasil pembangunan, karena kami juga dibiayai oleh APBN, mereka berhak tahu. Nah, yang filter-filter kami adalah kebijakan Dewas ada Mas Anang dan Ibu Bapak sekalian, bahwa kami tidak akan menayangkan sebuah partai ataupun khusus blocking time yang bersifat sangat spesifik ya, kecuali kenegaraan, karena ini diatur dalam undang-undang dan PP ya. Misalnya presiden berbicara mengenai kenegaraan, tapi yang bersifat satu model promosi agitasi, kita juga akan melihat korelasinya sebagai TV publik. Jadi mungkin itu Mas, bahwa kami juga punya kebijakan-kebijakan, namun tidak ada salahnya publik tahu juga, kami juga tidak selalu tidak mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dengan cara-cara yang lebih pas. Kalau Bapak Ibu Bapak lihat kalian, news kami kan tidak pada posisi selalu harus menjelaskan hal-hal tertentu dengan hal yang sangat kontroversial. Ini mohon maaf nih, saya Mas Indri, bahwa perbedaan news TVRI sebagai TV publik dengan TV swasta, karena kami tidak mengejar ratingnya, sehingga nuansa teduh, nuansa positif yang harus kami tuangkan. Ada demo mengkritik pemerintah juga kita tayangkan, tapi dengan angle yang tentunya berbeda. Itu Mas, jadi kami berpegang teguh pada aturan undang-undang dan PP bahwa kami adalah TV negara. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa kami menyediakan slot untuk parlemen, kami menyediakan slot untuk lembaga keagamaan, kami menyediakan slot untuk lembaga kebudayaan, kami menyediakan slot untuk pemerintah untuk menyampaikan kemajuan-kemajuan pembangunannya, Pak. Jadi harus ada asas TV publik itu asasnya adalah independen, netral, dan tidak bersifat komersial. Ini ada di undang-undang. Sangat jelas menyatakan itu. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Itu ada TV dakwah yang tidak ada iklannya, tapi mereka dari masyarakat gitu. Apakah ini akan bisa sustainable? Kalau buktinya di Inggris dan di sebagian NHK itu juga hidupnya dari donasi, Mas. Jadi kepatuhan orang membayar donasi di PBS di Amerika, TV publik juga dibiayai oleh donasi dan budget federal ya. Selama itu menguntungkan dan membawa aspirasi publik, rasanya bisa Mas, bisa jalan Mas TV itu. Karena kalau TVRI salah satu sumbernya APBN, iklan, iuran masyarakat, dan hal-hal lain yang diatur sah menurut peraturan. Jadi ini menarik Mas, terima kasih saya diingatkan. Kalau boleh nanti ternyata kita sudah ada namanya masyarakat pecinta TVRI. Ini militan
anggotanya ribuan di setiap daerah, terutama yang di daerah ya. Mungkin juga ide menarik juga ya kalau TVRI didanai oleh donasi ya. Terima kasih, seperti di PBS di Amerika, selain dari budget federal, tapi juga ada iuran dari masyarakat. Ini harusnya jalan, Mas. Ya. Ada pertanyaan lagi tuh, apakah masih ada acara Tralala Trilili Ria Jenaka gitu di TVRI? Kalau sekarang sedang direformat, Mas, karena apakah benar di zaman masih kondisinya seperti itu, walaupun esensinya sama, esensinya benar ya. Pak Tino Sidin itu kan sebuah pendidikan moral nih, bagus. Ingat nggak kawan-kawan dan ibu bapak sekalian, gambar apapun langkung-langkung lurus bagus. Ini bagus, nggak ada Pak Tino Sidin bilang, oh ini jelek, ini balikin aja dan sebagainya. Ya. Ini yang harusnya TVRI dan TV publik itu membuat program seperti itu, bahwa sesuatu yang mengencourage orang, kebanggaan orang dan sebagainya. Bahwa Ria Jenaka, kemudian ada Aneka Ria Safari, dulu ada Asia Bagus, itu kan konsepnya bagus. Hanya reformat ulang ini membutuhkan pemikiran lagi dan pendanaan Bapak Ibu sekalian. Tapi rasanya TVRI harus kembali seperti itu. TVRI punya kapasitas studio yang sangat besar, 10, kapasitas kamera, kapasitas orang. Kalau bisa diarahkan kembali membuat sinetron-sinetron yang penuh moral, Dr. Sartika, terus apalagi ya, Losmen, terus Siti Nurbaya, walaupun kemasannya baru ya, bintangnya juga baru lah, jangan yang Datuk Maringgih lagi lah gitu. Jangan yang pemain-pemain lagi, tapi yang versi baru kayak Dilan dikemas ulang gitu, harusnya TVRI tempatnya. Karena di situ pesan-pesan moral. Bisa dibayangkan di tayangan-tayangan jangan sampai sekarang lah orang itu mimpinya mewah, naik mobil Mercy. Kalau Bapak Ibu lihat sekalian sinetron tuh kalau sarapan pagi keluarga mewah mesti jeruk jus. Tolong diperhatikan, nanti ada jus jeruknya itu. Lambang kemakmuran. Nanti kalau ada bapak-bapak pulang malam tinggal sama mertua nanti dituduh selingkuh, itu masih banyak nih seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan kita membuat program. Saya nggak menyebut invitation, yang mungkin mudah-mudahan udah nggak ada. Yang ada adalah drakor, drama Korea, drama India, drama-drama yang lainnya. Mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu sekalian bisa mendorong kami menjadi lebih baik lagi memproduksi program-program yang berkarakter. Negara ini butuh itu, Mas Anang. Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya mau. Tadi ada, ya, silakan. Waalaikumsalam. Ada yang menanyakan, Mas? Halo. Tadi ada, kalau enggak di daftar tadi masih ada satu pertanyaan dari Pak Didit mengenai dari Anita Sampratiwi. Bagaimana dengan peran TVRI menunjang online learning yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia? Apakah masih ada program matematika, sains yang menarik yang bisa membantu anak-anak Indonesia di pelosok? Oke, Mas. Kesiapan sebuah konten ini memerlukan pemikiran dan persiapan yang baik ya. Artinya waktu kemarin belajar dari rumah ini kan ujuk-ujuk nih kalau orang Jawa bilang, sak-sak-nyet harus siaran program. Nah, apakah itu sesuai dengan kebutuhan, apakah itu interaktif, apakah itu mengena, inilah proses yang sedang dievaluasi. Kami dalam RDP direksi ya, 1,5 bulan yang lalu ada masukan dari Komisi 10, kalau saya lupa komisinya, bahwa TVRI harus punya tim kurator dan TVRI pada berikutnya harus punya programmer sendiri yang bisa membuat program-program yang lebih pas untuk pendidikan. Kalau sekarang kan di drop nih, bukan berarti yang di drop tidak bagus ya, tapi kalau tadi pertanyaannya yang khusus spesifik apa kita mengena, itu perlu diskusi, perlu persiapan, karena proses produksi kan tidak bisa cepat dan seketika. Rasanya kalau didesain dengan baik bisa ya, seperti kuis ya. Kuis itu harusnya cerdas cermat, dulu ada cerdas cermat, tebak tepat. Versi baru itu kan sebuah proses pembelajaran yang bagus ya. Itu harusnya bisa dilakukan lagi dengan persiapan yang lebih baik. Nah, apakah nanti program-program yang spesifik seperti matematika dan sebagainya
kita akan diskusi dengan Kemendikbud, apakah beliau yang dengan timnya, dengan ahli-ahlinya bisa memproduksi, kami menayangkan, atau kami mendapatkan anggaran, kami yang memproduksi. Yang menjadi masalah, potensi masalah adalah seandainya kementerian yang membuat, karena mereka adalah ahli dalam menyampaikan pedagogiknya dan kontennya. Tapi keahlian mengemasnya, mungkin mereka tidak akan seahli media. Orang media pandai membuat produksi, penyampaian, tapi belum tentu konsep dan metodologi pedagoginya itu tepat, Mas. Jadi sebaiknya memang blending, Mas. Kalau mereka ngasih anggaran kami, belum tentu juga yang terbaik. Kalau kementerian juga menayangkan ke kami, ada juga masukan kemasannya jangan begitu dong gitu loh. Nah, itu hal-hal yang menjadi evaluasi kita, Mas. Itu kira-kira. Moko ada pertanyaan dari Pak Didit lagi mengenai kesiapan TVRI single modes seperti yang diamanatkan RUU Penyiaran, Undang-Undang Penyiaran. Saya mau cerita Pak Ibu sekalian mengenai proses digitalisasi dulu, karena topiknya adalah industri TV secara umum baru masuk ke TVRI ya, supaya adil lah, karena bagaimanapun saya pernah dibesarkan di TV yang lain. Digitalisasi ini sangat penting ya, ada 7 kriteria yang Pak Menteri nyampaikan. Salah satunya adalah di beberapa negara termasuk ASEAN itu hanya Indonesia yang belum digitalisasi. Ini terjadi interferensi frekuensi, Mas Anang dan kawan-kawan semua. Ya. Jadi frekuensi Singapura, Malaysia itu tabrak-tabrakan karena kita tidak ditata dengan frekuensi yang harus diatur oleh ITU. Nah, ini sangat mendesak. Yang kedua, digital dividend. Dengan adanya refarming frekuensi yang selama ini digunakan oleh TV belum digital, itu kerugian negara mendapatkan pemasukan sangat besar. Itu bisa disewakan mungkin untuk telco dan lain-lain yang memberikan pajak ataupun PNBP yang lebih besar. Kemudian juga tidak dikompres ini merugikan masyarakat mendapatkan tayangan. Ini nilainya triliunan, Mas, keterlambatan kita digitalisasi. Karena apa? Dengan adanya ratusan dan puluhan TV itu membuka peluang PH-PH kecil, orang kreatif, orang bisnis online, itu bisa tumbuh ekonominya, Mas. Sehingga kita sebaiknya memang mendukung proses digitalisasi penyiaran ini dengan asas yang adil ya. Yang TV swasta juga harus mendapatkan nilai value yang tepat atas frekuensi yang mereka miliki. Nah, ini single MOOC sama hybrid kan masih menjadi diskursus di Komisi 1. Nasib RUU penyiaran ini sudah 8 tahun lebih, Mas. Jadi belum putus-putus juga. Nah, ini mungkin harus cari jalan tengahnya bagaimana menjalankan digitalisasi. Apakah TVRI siap? Sekarang ada 156 transmisi TVRI yang sudah digital. Mungkin jauh dibanding TV swasta yang lain. Kami sudah mengoperate latihan dengan TV-TV lokal yang ikut di digital kami. Kami udah 4 kanal sekarang, Mas Tarsi atau Mas Didit tadi yang nanya ya. Jadi kalau dibilang siap nggak siap, kami paling siap mungkin ya. Karena kami sudah punya 156, kami sudah bekerja sama uji coba, bukan menyewakan ya, uji coba dengan TV-TV lokal. Bahkan ada TV nasional berjaringan yang menggunakan kanal kita digital, Mas. Jadi kesiapan itu ya harus. Tapi teman-teman, saya mau menyampaikan kerangka industri. Di beberapa negara, kayak di Italia dan di Inggris juga, mereka sekarang kalau di Italia by law dan beberapa negara Eropa, distribusi sistem dengan konten provider dipisahkan, Mas Anang. Sehingga bahwa bisnis TV itu adalah konten production, konten development, konten delivery-nya itu kalau beberapa negara udah dipisah atas pemikiran efisiensi, atas aturan hukum. Sehingga nantinya ada beberapa TV itu yang kayak di telco, mereka nyewa saja transmisinya, kanalnya, sehingga dia benar-benar konsentrasi di produksi program. Dia bisa kanalkan lewat free to air TV yang digital, bisa melalui Netflix, bisa melalui Disney Plus, melalui YouTube. Itu saluran distribusi. Maka saya sebutkan bahwa channel distribution is also the king sekarang. Percuma kalau hanya karena internet akan naik terus, masyarakat akan berubah perilakunya. Itu baik, ada ya. Ada lagi pertanyaan? Ada satu di chat box, Pak Moko. Itu katanya sinyal TV sulit didapatkan waktu kemarin. Sehingga sebetulnya online
learning kemarin kurang begitu berhasil. Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Nanti saya, kalau boleh nanti melewat Mas Anang nggak apa-apa, daerah mana yang tidak bagus nanti kita perbaiki. Memang dari 371 stasiun pemancar kami tidak semuanya beroperasi dengan baik, Mas, karena ada juga kendala resources, ada kendala budget dan sebagainya. Tapi kalau ada di pinpoint daerah mana yang nggak bagus, kita akan coba maksimalkan. Prinsipnya kami kena pasal di undang-undang dan aturan rencana strategi nasional bahwa kami harus mengcover sampai 88% Indonesia, Mas. Sehingga ini adalah target dan menjadi tantangan kami bahwa kami harus mengcover 88% coverage Indonesia. Ini amanat di serinya PJMN ya. Itu kira-kira. Mohon diberikan masukan, Mas, kalau ada hal-hal yang itu. Jadi saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk sering-sering berkomunikasi, sering-sering mengundang kami sehingga kami punya kesempatan mendapat masukan yang lebih optimal. Sambil bercerita bagaimana TV secara umum ya. Tapi TV pasti menarik dan tidak akan surut, Mas. Cuma bagaimana kemampuan manajemen seluruh TV swasta maupun publik bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan perilaku penonton, pengiklan maupun teknologinya.